Halo guys, apa kabar? Semoga sehat ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe channel saya ini. Dan buat kalian yang belum, silahkan monggo di subscribe, di like, kemudian di share. Ya, dan jangan lupa juga aktifin notifikasi loncengnya. Oke, kalau kita ngomongin masalah hantu, hampir di setiap kota, khususnya di Indonesia ini, mempunyai cerita-cerita atau kisah-kisah urban legendnya tersendiri. Yang sudah pasti, cerita tersebut diceritakan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Contohnya, ada leak dari Bali, ada rabing dari Kalimantan, ada nenek gayung yang pada saat itu juga sempat dijadikan film, dan ada juga si manis jembatan Ancol yang sudah sangat terkenal dari Jakarta. Atau bahkan masih banyak lagi cerita-cerita urban legend yang ada di Indonesia ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu kisah urban legend yang sempat happening tuh di tahun 90-an yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya kota Makassar. Hantu tersebut bernama Sumiati. Bagi kalian yang tinggal di Makassar, mungkin sudah tidak asing dengan kisah hantu urban legend yang satu ini. Konon mitosnya, hantu Sumiati ini menteror dan menampakkan diri sehingga membuat Makassar gempar pada era tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kalian untuk melihat secara singkat siapa sih sebenarnya hantu Sumiati ini. Jadi menurut beberapa artikel, dan kalau misalkan kita lihat dari namanya, Sumiati ini sebenarnya tidak berasal dari Makassar. Jadi dari mana sih dia berasal? Dia berasal dari Pulau Jawa. Dikarenakan pada saat itu kondisi ekonomi keluarganya yang bisa dibilang kurang sejahtera, dan pekerjaan Sumiati ini sendiri kurang juga bisa tuh untuk menopang kehidupan ekonomi keluarganya. Sehingga dia memutuskan untuk merantau dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota perantauan nantinya. Nah, kota tujuan Sumiati ini untuk merantau dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik adalah kota Makassar yang dulunya bernama Ujung Pandang. Nah, singkat cerita, Sumiati ini sampailah di Makassar. Dan nasib baik juga menghampirinya. Dan sedikit demi sedikit dia juga bisa membantu ekonomi keluarganya. Sehari-hari Sumiati ini bekerja, dan bekerja. Sehingga suatu hari dia bertemu dan berkenalan dengan salah satu pemuda Makassar. Sumiati dan pemuda Makassar tersebut saling suka, kemudian jatuh cinta, dan mereka berpacaran. Tidak lama mereka berpacaran, mereka memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Udahlah, mereka menikah, kemudian Sumiati ini untuk selamanya menetap di Makassar. Kehidupan pernikahan mereka bisa dikatakan bahagia. Sumiati tetap bekerja, begitu juga dengan suaminya. Nah, suaminya ini sendiri bekerja sebagai seorang nelayan. Ya, pada saat itu memang banyak pemuda-pemuda Makassar yang berprofesi atau bekerja sebagai seorang nelayan. Sampailah di suatu hari di mana suami dari Sumiati ini pergi berlayar dari pagi sampai dengan tengah malam. Mungkin karena rasa bosan sendiri di rumah, akhirnya Sumiati ini pergi keluar sembari menunggu suaminya pulang bekerja. Dan pada saat dia keluar, hari sudah mulai gelap. Tetapi naas bagi Sumiati, di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan sekelompok pemuda yang dimana pemuda-pemuda tersebut berniat untuk menggoda dan melecehkannya. Nah, ketika pemuda-pemuda tersebut datang menghampiri Sumiati, Sumiati berusaha untuk melawan. Dia melawan dengan sekuat tenaganya. Tetapi walaupun dia melawan dengan sekuat tenaganya, dia hanyalah seorang perempuan biasa yang tidak bisa melawan 5 orang laki-laki sekaligus.
Sumiati sendiri mencoba teriak sekencang-kencangnya. Tetapi keadaan jalan pada saat itu sangat sepi, hampir tidak ada orang, sehingga tidak ada satupun yang bisa datang untuk menolongnya. Selanjutnya pemuda-pemuda tersebut membawa Sumiati dan menyekapnya di satu bangunan kosong. Dan yang paling parahnya lagi, mereka memperkosa Sumiati secara bergantian. Oke, lanjut. Setelahnya mereka memperkosa Sumiati secara bergantian. Sekumpulan pemuda-pemuda yang tidak bermoral ini mengira Sumiati sudah mati karena Sumiati sendiri sudah tidak sadarkan diri, dan berencana membawa Sumiati untuk dibuang di salah satu hutan lindung yang bernama Karaengta. Selama perjalanan menuju hutan, pemuda-pemuda tersebut asik nih saling berbicara satu sama lain, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Sumiati belum mati dan masih sadarkan diri. Refleks Sumiati pun bangun dan melakukan perlawanan lagi. Pemuda-pemuda tersebut pun kaget karena sebelumnya mereka mengira Sumiati memang sudah mati. Ternyata tidak. Di tengah perlawanan itu, salah satu dari pemuda tersebut akhirnya membunuh Sumiati dengan cara mencekik lehernya. Setelah mereka sampai di hutan, kemudian mereka mencari tempat untuk menguburkan mayat Sumiati. Akhirnya setelah beberapa lama mereka menemukan tempat dan mereka menguburkan mayat Sumiati dengan cara yang tidak wajar. Guys, konon kabarnya setelah beberapa tahun dari kematian Sumiati ini, arwahnya gentayangan dan melakukan teror terhadap warga Makassar. Tetapi bukan semua warga Makassar yang diteror oleh dia. Hanya orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai sopir angkot dan tukang becak. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih yang diteror sama dia sopir angkot dan tukang becak? Kalian pasti masih ingat dong, di saat Sumiati dibawa pemuda-pemuda tersebut untuk dibuang ke hutan, kan dia masih sadar tuh. Nah, disitulah dia mendengar percakapan di antara beberapa orang pemuda tersebut bahwasanya mereka berprofesi sebagai sopir angkot dan tukang becak. Nah, itulah mengapa dia mengincar dan melakukan teror kepada pemuda-pemuda yang berprofesi sebagai sopir angkot dan tukang becak, apalagi memiliki persamaan dengan pemuda-pemuda yang telah memperkosanya dan membuangnya, kemudian menguburnya secara tidak wajar di hutan tersebut. Dan seketika itulah teror dari hantu Sumiati ini membuat gempar seluruh warga kota Makassar. Awal kemunculan hantu Sumiati ini adalah di hutan lindung Karaengta, yang dimana dulunya dia dibuang dan dikuburkan di hutan tersebut secara tidak wajar. Saat itu ada beberapa rombongan dari pelajar untuk melakukan studi tour ke hutan Karaengta tersebut. Nah, ternyata seorang siswi mengalami kerasukan. Di tengah-tengah kesurupannya itu, siswi tersebut menunjuk ke arah suatu tempat, seolah menuruti keinginan makhluk yang menguasai siswi tersebut. Orang-orang pun gempar dan menuju tempat yang ia tunjuk tersebut. Dan ternyata tempat yang ditunjuk oleh siswi kerasukan tersebut adalah pohon beringin tua yang besar yang tepatnya di tengah hutan. Sejak itulah hantu Sumiati ini kerap menampakkan diri di bawah pohon beringin tersebut. Tak hanya sampai di sana, beberapa orang juga pernah mengaku melihat penampakan hantu Sumiati ini di tengah-tengah kota Makassar. Salah satunya di taman pusat kota yang dikenal sebagai Taman Macan, Benteng Rotterdam, Lapangan Karebosi, dan juga di tempat-tempat lainnya. Menurut cerita yang beredar di tengah masyarakat, hantu Sumiati ini apabila menampakkan diri, ia menggunakan pakaian yang berubah-berubah warna. Kenapa bisa berubah? Ya, jadi hantu Sumiati ini menampakkan diri terkadang memakai baju berwarna putih dan terkadang memakai baju berwarna merah.
Sebenarnya hantu Sumiati ini tidak berbahaya apabila pada saat dia menampakkan diri, dia menggunakan pakaian berwarna putih. Kabarnya dia ingin memberitahukan kepada warga atau masyarakat setempat dengan keberadaannya. Nah, konon apabila dia menampakkan diri dengan pakaian berwarna merah, ini yang harus berhati-hati. Konon katanya akan mendapatkan kecelakaan, kematian, ataupun hal buruk lainnya. Pada tahun 2015, kisah hidup hantu Sumiati ini dijadikan film dan diputar di beberapa bioskop di tanah air. Film ini sendiri disutradarai oleh Syahrir Arsyad Dini. Mungkin beberapa dari kalian udah nonton nih film ini. Boleh banget komen di bawah. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisah hantu Sumiati ini? Memang banyak sih, banyak versi-versi yang beredar di tengah masyarakat bagaimana cara tewasnya hantu Sumiati ini. Percaya atau tidaknya itu semua kembali ke kalian sih. Semuanya kembali ke persepsi dan pemahaman masing-masing orang, bener nggak? Namun di balik kisah ini ada beberapa hal yang bisa saya petik ataupun kalian bisa petik bahwasanya kita harus bisa saling menghormati antara sesama manusia. Ya kan? Kemudian kita harus bisa menjaga kita harus bisa menjaga perilaku kita. Nah, kalau dari kalian-kalian yang tahu nih ya versi lain tentang kisah hantu Sumiati ini, ataupun kalian mau memberikan ide untuk hal-hal apa yang akan kita bahas di video-video selanjutnya, boleh banget kalian komen di bawah. Oke guys, jangan lupa juga nih buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe, di-like, di-share, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.